Namaku Iskandar. Umurku saat ini 60 tahun. Dulu aku bekerja di Dinas Pariwisata di salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Kehidupanku dulu selalu disibukkan dengan bekerja, mengurus laporan, acara budaya, dan promosi daerah. Malam harinya sering menjadi pelarian bagiku. Ada masa di mana penat tak bisa hanya diobati dengan tidur. Maka, aku kerap mencari hiburan di tempat malam, sekadar duduk, minum kopi panas, atau bercakap dengan teman lama. Di sanalah aku pertama kali melihatnya, Alvita, seorang wanita dengan senyum manis yang menyambut siapa saja tanpa terlihat dibuat-buat. Meski pekerjaannya identik dengan dunia hiburan malam, ada sesuatu yang berbeda darinya. Caranya berbicara, lembut tapi tegas, membuatku merasa dihargai sebagai manusia, bukan sekadar pelanggan yang datang dan pergi. Awalnya aku hanya sekadar menyapa, menanyakan kabar, atau berbasa-basi soal musik yang dimainkan. Namun entah bagaimana, aku mulai menunggu kehadirannya setiap kali singgah. Ada magnet dalam dirinya yang tak bisa aku jelaskan. Malam demi malam, obrolan kami semakin panjang. Dari kisah masa kecilnya hingga mimpinya yang sederhana, ingin hidup tenang, jauh dari hiruk-pikuk dunia malam. Kedekatanku dengan Alvita semakin terasa nyata. Kami sering berbincang hingga larut malam, bukan lagi sekadar basa-basi, melainkan percakapan yang menyentuh sisi pribadi masing-masing. Namun di balik tawa dan hangatnya obrolan, terselip keraguan yang sulit kami abaikan. Aku, seorang pegawai negeri, tentu menyadari pandangan masyarakat. Bagaimana nanti jika mereka tahu aku menjalin hubungan dengan seorang wanita yang bekerja di dunia malam? Reputasi, harga diri, bahkan pandangan keluargaku, semua menjadi beban pikiran. Di sisi lain, Alvita juga sering menghela napas panjang. Ia bercerita tentang masa lalunya, tentang stigma yang melekat pada pekerjaannya. Mas Iskandar, apa kau yakin? Aku bukan wanita baik-baik di mata orang. Aku takut cuma bikin malu, ucapnya suatu malam dengan suara lirih. Aku hanya bisa terdiam, karena sesungguhnya, keraguan itu juga singgah di hatiku. Aku menyukai ketulusan Alvita, tetapi bisakah aku benar-benar menerima segala masa lalunya? Dan apakah dia pun mampu menerimaku apa adanya? Malam itu kami berdua terjebak dalam kebisuan. Hanya ada tatapan yang tak sanggup memberi jawaban. Usiaku kala itu 32 tahun, sementara Alvita baru 26. Perbedaan kami sebenarnya tak terlalu jauh. Setelah berminggu-minggu dihantui keraguan, akhirnya aku memberanikan diri membuka percakapan serius dengannya. Fit, kalau terus begini, kita hanya akan terjebak dalam rasa takut. Aku ingin lebih dari sekadar teman nongkrong. Aku ingin kita mencoba bersama, ucapku dengan suara bergetar. Alvita menunduk. Lama sekali ia terdiam. Matanya berkaca-kaca, seolah ada badai yang tak bisa ia bendung. Aku takut kau menyesal nanti. Aku bukan perempuan yang sempurna. Aku menggenggam tangannya. Malam itu, kami memilih untuk mulai menata langkah baru. Ketika aku memberanikan diri pulang dan menceritakan rencanaku untuk menikahi Alvita, wajah orang tuaku langsung berubah. Ayah menatap tajam, sementara ibu menunduk dengan mata berkaca. Iskandar, kau anak kami yang terdidik, pekerjaanmu terhormat. Bagaimana mungkin kau memilih wanita seperti itu? Apa kau tidak memikirkan nama baik keluarga? Suara ayah meninggi. Aku mencoba menjelaskan bahwa Alvita berbeda, bahwa ia tulus dan ingin berubah. Namun penolakannya tegas. Malam itu, hatiku terhimpit antara cinta pada wanita pilihanku dan bakti pada orang tua. Hari-hari berikutnya penuh dengan percakapan panjang. Aku tak pernah lelah membujuk orang tuaku. Setiap kali ayah mengeraskan hati,
Aku mencoba menurunkannya dengan kesabaran. Aku menceritakan sisi lain Alvita, ketulusannya, mimpinya untuk hidup lebih baik, dan keinginannya meninggalkan dunia malam. Bukankah tujuan orang tua adalah melihat anaknya bahagia? Dan aku bahagia bersamanya, ucapku lirih suatu malam. Kata-kata itu membuat ibu terdiam, lalu akhirnya meneteskan air mata. Perlahan, hati mereka luluh. Meski dengan berat, ayah akhirnya mengangguk. Kalau itu pilihanmu, kami akan merestui. Akhirnya, pernikahan pun digelar dengan cukup mewah. Sebagai pegawai dinas pariwisata, aku memiliki banyak kenalan yang turut membantu. Balai pertemuan dihias indah, musik tradisional mengiringi, dan undangan pun penuh sesak. Di tengah keramaian itu, aku menggenggam tangan Alvita, merasa bahwa perjuanganku akhirnya berbuah manis. Hari itu menjadi awal baru dalam hidup kami berdua. Hari-hari setelah pernikahan terasa begitu indah. Alvita resmi menjadi istriku, dan aku merasa hidupku kembali berwarna. Ia sudah meninggalkan pekerjaannya di dunia malam, dan mengganti kebiasaan larut dengan aktivitas sederhana di rumah. Setiap pagi, ia menyiapkan sarapan, meski kadang rasanya masih canggung. Aku selalu tersenyum, karena niatnya jauh lebih berharga dari kesempurnaan. Namun, tak semua orang menerima perubahan itu. Bisik-bisik tetangga mulai terdengar, mempertanyakan masa lalu Alvita. Bahkan beberapa rekan kerjaku di dinas pariwisata menyindir halus saat bertemu. Aku mencoba menutup telinga, tapi jauh di dalam hati, ada rasa perih. Alvita pun sering merasa minder. "Mas, aku takut tak pernah benar-benar diterima," katanya suatu malam. Aku menggenggam bahunya, menatapnya dalam. "Yang penting, kau diterima di hatiku. Biarlah waktu yang menjawab mereka." Kami pun berjanji untuk tetap berdiri bersama, apapun yang menghadang. Waktu berjalan begitu cepat. Tanpa terasa, usiaku kini 58 tahun. Rambutku mulai memutih, langkahku tak lagi sekuat dulu. Aku sedang menjalani masa prapensiun setelah puluhan tahun bekerja di dinas pariwisata. Namun justru di masa inilah, ujian hidup terasa semakin berat. Dulu, aku dan Alvita terlalu larut menikmati kehidupan. Gaji bulanan habis untuk kebutuhan, traveling bersama, dan pesta kecil bersama kerabat. Kami jarang memikirkan tabungan. Rasanya, masa tua masih jauh kala itu. Kini, kenyataan menampar kami. Satu-satunya harta yang kami miliki hanya rumah sederhana yang kami tinggali, dan sebuah sepeda motor tua yang masih setia menemani. Tak ada tanah, tak ada simpanan, apalagi investasi. Setiap bulan, aku harus menghitung uang dengan sangat hati-hati, sementara kebutuhan rumah tangga tak pernah berkurang. Alvita sering menatapku dengan raut khawatir. "Mas, bagaimana nanti setelah benar-benar pensiun?" tanyanya. Aku hanya bisa menarik napas panjang. Dalam hati aku menyesal, mengapa dulu tak belajar lebih bijak. Hari-hari yang dulu penuh warna, kini berubah menjadi pertarungan untuk bertahan. Dan aku sadar, masa tua bukan sekadar soal umur, tapi juga tentang kesiapan menghadapi kenyataan. Seiring bertambahnya usia, aku mulai merasakan perubahan dalam diri Alvita. Ia yang dulu lembut dan penuh perhatian, kini lebih sering mudah marah. Hal-hal kecil kerap memicu emosinya, sekadar makanan yang tak mampu dibeli, atau uang belanja yang tak cukup. Aku tahu, tekanan hidup dan kekhawatiran tentang masa depan membuatnya lelah. Namun, sikap dinginnya membuatku merasa semakin terasing di rumah sendiri. Kadang ia lebih memilih duduk diam menatap televisi tanpa peduli aku di sampingnya. Bahkan percakapan ringan pun sering berakhir dengan keluhan. "Mas, hidup kita selalu begini. Sampai kapan?" katanya dengan nada tinggi. Aku hanya terdiam,
mencoba menahan perasaan. Perubahan itu membuat rumah kami perlahan kehilangan kehangatan. Beberapa bulan terakhir, aku mulai memperhatikan kebiasaan baru Alvita. Ia semakin sering keluar rumah, katanya untuk sekadar bertemu teman-teman lamanya. Awalnya aku mencoba memahami, mungkin ia hanya butuh hiburan agar tidak jenuh di rumah. Namun lama-kelamaan, rasa khawatir menyelimutiku. Teman-teman yang ia temui bukanlah orang asing bagiku. Mereka adalah wajah-wajah dari masa lalunya, orang-orang yang dulu menemaninya di dunia malam. Setiap kali ia pulang larut, pikiranku tak tenang. Apakah ia kembali terjerat pada jalan yang dulu susah payah ia tinggalkan? Fit, apa kau yakin masih pantas bergaul dengan mereka? Aku takut kau terseret lagi, kataku hati-hati. Namun jawabannya membuat dadaku sesak. Mereka satu-satunya yang masih mau mendengar keluhanku. Kau sendiri sibuk dengan pikiranmu. Kata-katanya menusuk, membuatku merasa gagal menjadi sandaran. Aku ingin percaya padanya, tapi bayangan masa lalu itu terus menghantui. Malam-malamku kini penuh gelisah. Seakan setiap langkah Alvita di luar sana bisa meruntuhkan sisa kepercayaan yang susah payah kami bangun. Aku hanya bisa berdoa, semoga Alvita tak benar-benar kembali ke jalan kelam yang dulu. Karena jika itu terjadi, mungkin hatiku tak lagi sanggup menahannya. Akhirnya masa pensiun itu datang juga. Surat keputusan sudah kuterima, dan statusku resmi berubah menjadi pensiunan. Di awal, aku pikir akan terasa lega karena terbebas dari rutinitas kantor. Namun kenyataannya berbeda. Hari-hari terasa kosong, sunyi, dan begitu panjang. Sementara Alvita semakin sering menunjukkan sikap dingin. Bahkan beberapa kali ia mengucapkan hal yang paling kutakutkan. Mas, mungkin lebih baik kita berpisah. Aku sudah lelah dengan semua ini. Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Hatiku terguncang, seakan seluruh perjuangan puluhan tahun bersama tak lagi berarti. Aku ingin mempertahankan rumah tangga ini, tapi aku juga tak bisa memaksa hatinya. Pensiun yang kuharapkan jadi masa tenang, justru menjadi awal kesepian yang begitu mencekam. Hari-hari di rumah semakin terasa dingin. Aku dan Alvita jarang berbicara, dan jikapun ada percakapan, hampir selalu berakhir dengan pertengkaran. Hal-hal kecil saja bisa memicu amarahnya, sementara aku memilih diam, meski hatiku perih. Meja makan yang dulu jadi tempat berbagi cerita, kini hanya dipenuhi sunyi. Alvita lebih sering sibuk dengan dunianya, sementara aku tenggelam dalam kesepian. Aku bertanya-tanya, bagaimana mungkin cinta yang dulu begitu kukuh kini hancur perlahan? Rumah tangga kami ibarat bara yang padam tanpa sempat disiram air. Suatu sore yang tenang berubah mencekam ketika seorang pria tak kukenal datang ke rumah. Ia membawa map, tersenyum ramah, dan langsung menanyakan detail bangunan. Aku kebingungan, sampai akhirnya Alvita muncul dari dalam dengan wajah datar. Mas, ini calon pembeli. Aku ingin menjual rumah ini. Nanti hasilnya kita bagi dua, katanya tanpa ragu. Darahku seakan berhenti mengalir. Rumah ini bukan sekadar bangunan, tapi satu-satunya harta yang kami miliki, tempat kami melewati puluhan tahun bersama. Fit, apa kau serius? Ini rumah kita, tempat kita berlindung, seruku dengan suara bergetar. Namun Alvita tak bergeming. Aku ingin hidup tenang tanpa harus terus bersama dalam pertengkaran. Menjual rumah ini adalah jalan terbaik. Aku terdiam, tubuhku lemas. Bagaimana mungkin semua itu dilepas begitu saja demi perpisahan? Pria calon pembeli itu menunggu, sementara aku hanya bisa menahan air mata. Rasanya dunia runtuh di hadapanku. Rumah yang dulu jadi saksi cinta, kini hendak dijadikan alat untuk berpisah. Beberapa minggu setelah kejadian itu,
Kabar yang kutakutkan akhirnya datang. Alvita resmi mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Surat panggilan itu kuterima dengan tangan gemetar, seakan seluruh tenaga tersedot habis. Aku duduk lama menatap kertas itu, tak percaya wanita yang dulu kuperjuangkan mati-matian, kini memilih berpisah. Aku ingin bebas, Mas. Hidup kita sudah tak bisa dipertahankan, katanya dingin saat kutanya alasannya. Hatiku remuk. Semua pengorbanan, cinta, dan kenangan puluhan tahun serasa tak berarti. Kini aku hanya bisa menyiapkan diri menghadapi akhir yang tak pernah kuinginkan. Hari itu ruang sidang terasa begitu dingin. Aku duduk di kursi tergugat, sementara Alvita di seberang, wajahnya tanpa ekspresi. Hakim membacakan putusan dengan suara tegas. Mulai hari ini, perkawinan antara Iskandar dan Alvita dinyatakan berakhir. Kata-kata itu menancap di dadaku seperti pisau. Aku mencoba menatap Alvita, berharap ada keraguan di matanya. Namun ia hanya menunduk, seakan semua sudah selesai. Dengan ketukan palu, berakhirlah perjalanan rumah tangga kami yang dibangun puluhan tahun. Aku melangkah keluar dari ruang sidang dengan hati kosong, serasa kehilangan separuh diriku. Tak lama setelah perceraian diputuskan, rumah satu-satunya peninggalan kami pun akhirnya terjual. Aku berdiri di teras, memandang setiap sudutnya untuk terakhir kali. Dinding yang penuh kenangan, ruang tamu tempat tawa dulu bergaung, hingga kamar yang kini kosong, semua meninggalkan luka mendalam. Uang hasil penjualan dibagi dua sesuai kesepakatan. Tanganku gemetar saat menerima bagianku, karena yang kuterima hanyalah angka, sementara yang hilang adalah seluruh cerita hidupku. Saat pintu rumah terakhir kali tertutup, aku sadar, aku tak hanya kehilangan Alvita, tapi juga rumah yang menjadi saksi perjalanan panjang kami. Uang hasil penjualan rumah yang kuterima ternyata jauh dari cukup untuk membeli rumah baru. Harga tanah dan bangunan sudah melambung tinggi, tak sebanding dengan tabunganku yang nyaris kosong. Akhirnya, dengan berat hati, aku harus menumpang hidup di rumah kakak perempuanku. Kakakku menerima dengan tangan terbuka, namun aku tahu kehadiranku merepotkan. Setiap malam, aku hanya bisa berbaring di kamar sempit, merenungi hidup yang dulu terasa mapan, kini terpuruk. Rasa malu dan kesepian kian menghimpit. Aku bertanya pada diri sendiri, beginikah akhir perjalanan seorang lelaki yang dulu begitu yakin dengan pilihannya? Tak ingin terus menjadi beban di rumah kakakku. Aku mencoba mencari cara untuk bangkit. Dengan sisa uang yang ada, kutemukan satu pilihan sederhana, membuka tambal ban motor kecil-kecilan. Aku menyewa sedikit lahan di seberang pasar, tepat dekat lampu lalu lintas. Awalnya aku merasa canggung. Dulu aku terbiasa mengenakan kemeja rapi sebagai pegawai dinas, kini tanganku harus kotor oleh oli dan keringat. Namun, perlahan aku belajar menerima keadaan. Beberapa pengendara yang motornya bermasalah mulai singgah. Setiap ban yang bisa kutambal memberiku rasa lega sekaligus sedikit penghasilan. Meski hasilnya tak seberapa, ada kepuasan tersendiri. Setidaknya aku tak lagi duduk termenung, dan ada alasan untuk bangun pagi. Kadang, aku bahkan bisa membeli lauk sederhana untuk kakakku sebagai tanda terima kasih. Kini, di usia senja, aku sering duduk di bangku kecil tambal ban, menatap lalu lintas yang tak pernah sepi. Hidupku jauh berbeda dari bayangan masa muda. Aku pernah punya pekerjaan terhormat, rumah, dan istri yang kucintai. Namun semuanya sirna, karena aku terlalu buta oleh perasaan dan mengabaikan nasihat orang tuaku. Ayah dan ibu dulu pernah berkata, mencari perempuan tidak boleh sembarangan, apalagi untuk dijadikan pendamping hidup. Saat itu aku merasa mereka hanya mengekang pilihanku. Kini aku mengerti, ucapan mereka bukan untuk menghalangi kebahagiaan, tapi melindungiku dari penyesalan panjang. Alvita memang pernah membuatku bahagia,
namun juga meninggalkan luka yang sulit terhapus. Dari perjalanan ini aku belajar, cinta saja tidak cukup. Butuh ketulusan, tanggung jawab, dan kesetiaan. Meski terlambat, aku bersyukur masih diberi kesempatan untuk menyadari. Hidup mengajarkan, setiap pilihan akan selalu menuntut pertanggungjawaban. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa subscribe, tinggalkan komentar, dan bagikan ceritamu di kolom bawah.